Godaan di balik senyum ibu kos. Malam itu, suasana di rumah kos terasa lengang. Penghuni lain sudah masuk ke kamar masing-masing, meninggalkan ruang tamu dalam kesunyian. Hanya ada aku yang duduk santai di sofa, menggulir layar ponsel tanpa tujuan jelas. Lalu, suara langkah terdengar mendekat. Aku menoleh dan melihat sosok yang selama ini menjadi pusat perhatian di rumah kos ini. Bu Rina, ibu kos kami yang terkenal dengan pesona dan wibawanya. Dengan daster panjang berwarna biru muda dan rambut yang masih sedikit basah, ia tampak segar setelah mandi. Senyumnya ramah seperti biasa, tapi malam ini ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. "Belum tidur, Ardi?" tanyanya lembut sambil berjalan ke dapur. Aku tersenyum kecil. "Belum ngantuk, Bu. Lagi cari hiburan di ponsel, tapi kok tetap bosan ya?" Bu Rina tertawa kecil, lalu membuka kulkas dan mengambil sebotol air dingin. Ia menuangkannya ke gelas, lalu tanpa ragu berjalan mendekat dan duduk di kursi seberangku. "Anak muda memang begitu," katanya sambil menyeruput airnya. "Selalu cari sesuatu buat menghibur diri, padahal kadang hiburan itu ada di sekitar kita." Aku menaikkan alis. "Maksudnya?" Bu Rina menyandarkan punggungnya, matanya menatapku dengan penuh arti. "Ya, mungkin kamu gak sadar, tapi sebenarnya banyak hal menarik di sekitar kita. Bisa saja obrolan ringan, atau mungkin suasana rumah kos ini sendiri." Aku tertawa kecil. Kalau obrolan ringannya sama Bu Rina, pasti menarik. Ia menggeleng sambil tersenyum. "Kamu ini ada-ada saja." Aku memperhatikannya lebih dekat. Bu Rina bukan hanya cantik, tapi juga memiliki aura yang sulit dijelaskan. Ada kelembutan dalam caranya berbicara, tapi juga ketegasan yang membuat siapapun segan. "Bu Rina sendiri, kenapa belum tidur?" tanyaku. Ia menghela napas pelan. "Habis beres-beres, terus jadi kepikiran banyak hal. Kadang begitulah kalau sudah makin dewasa, banyak yang harus dipikirkan." Aku tersenyum miring. "Kalau gitu, saya bisa jadi teman ngobrol, Bu. Siapa tahu bisa bantu mengurangi beban pikiran." Bu Rina menatapku dengan ekspresi yang sulit ditebak. Lalu, ia tertawa kecil. "Kamu ini tahu aja cara ngomongnya. Hati-hati, nanti kebiasaan menggoda orang." Aku mengangkat bahu. "Hanya dengan orang tertentu, Bu." Senyum di wajahnya masih ada, tapi tatapannya sedikit berubah, seolah menilai atau mungkin menikmati permainan kata yang sedang berlangsung. "Jadi, saya termasuk orang yang beruntung, ya?" tanyanya, nadanya menggoda balik. Aku menatapnya balik, berusaha mempertahankan kepercayaan diri. Kalau Bu Rina merasa begitu, berarti saya berhasil. Suasana sejenak hening, tapi bukan dalam ketegangan yang canggung. Ada sesuatu yang mengalir dalam percakapan ini, sesuatu yang tidak terucapkan, namun terasa. Bu Rina akhirnya menghela napas, lalu berdiri. "Kamu ini, kalau terus-terusan begini, bisa bikin orang salah paham." Aku ikut berdiri, menatapnya dengan santai. Kalau salah pahamnya membuat suasana jadi lebih menyenangkan, kenapa tidak? Ia menatapku lama sebelum akhirnya tersenyum dan menggeleng. "Sudah malam, Ardi. Jangan tidur terlalu larut." Aku hanya tersenyum, memperhatikannya berjalan menuju kamarnya. Saat hendak masuk, ia sempat menoleh sebentar dan berkata pelan, "Obrolan kita tadi menarik." Setelah itu, pintu kamarnya tertutup pelan. Aku berdiri di sana, merasakan debaran aneh yang masih tersisa di dada. Malam ini, aku menyadari satu hal. Ibu kosku bukan hanya sekadar pemilik rumah, tapi juga teka-teki yang menarik untuk dipecahkan. Dan aku siap untuk tantangan berikutnya. Di balik pintu yang tertutup, malam semakin larut, tapi pikiranku masih melayang-layang di sekitar percakapan tadi. Cara Bu Rina menatap, senyumnya yang samar,
dan nada suaranya yang terasa lebih lembut dari biasanya. Semua itu terasa seperti isyarat yang tak terucap. Aku duduk kembali di sofa, mencoba mengalihkan pikiran dengan ponsel, tapi gagal. Setiap kali ku pejamkan mata, bayangan Bu Rina muncul di benakku. Lalu, tanpa sadar, mataku melirik ke arah pintu kamarnya. Obrolan kita tadi menarik. Kata-kata itu terngiang lagi. Aku menghela napas panjang, berusaha untuk tidak terlalu banyak berpikir. Tapi tepat ketika aku hendak bangkit dan kembali ke kamar, suara halus terdengar dari arah koridor. Klik. Pintu kamar Bu Rina terbuka sedikit, tidak sepenuhnya, hanya cukup untuk memperlihatkan sosoknya yang berdiri di baliknya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap ke arahku. Ada sesuatu dalam tatapannya, bukan sekadar kebetulan, bukan pula sekadar teguran. Aku tetap di tempatku, membiarkan beberapa detik berlalu. Lalu akhirnya, dengan suara pelan, ia berkata, "Kamu belum ngantuk, kan?" Jantungku berdegup lebih cepat, tapi aku tetap memasang ekspresi santai. Sepertinya belum. Bu Rina menatapku sejenak, lalu tersenyum kecil. "Kalau begitu, temani aku sebentar di dapur. Aku mau buat teh." Aku mengangguk pelan, lalu bangkit. Langkah-langkah kami terdengar pelan di lantai kayu saat menuju dapur. Rumah kos ini memang tenang di malam hari. Tapi ada sesuatu di udara yang membuat suasana terasa lebih intens dari biasanya. Saat sampai di dapur, Bu Rina membuka lemari, mengambil teh celup, lalu menuangkan air panas ke dalam 2 cangkir. Aku duduk di kursi tinggi dekat meja bar, memperhatikannya dengan santai. "Sering begini, Bu? Minum teh tengah malam?" tanyaku. Ia tersenyum, matanya tetap fokus pada uap yang keluar dari cangkir. "Kadang-kadang. Apalagi kalau ada yang mengganggu pikiran." Aku menautkan alis. "Lagi kepikiran apa?" Bu Rina akhirnya menatapku. Tatapannya lebih dalam dari sebelumnya. "Mungkin sesuatu yang tidak seharusnya kupikirkan." Aku merasa dadaku menghangat. Bukan karena teh yang masih mengepul, tapi karena caranya mengucapkan kata-kata itu. "Kalau sesuatu itu menyenangkan untuk dipikirkan, kenapa harus dihindari?" tanyaku balik. Bu Rina tersenyum tipis. "Kamu selalu punya jawaban ya?" Aku mengangkat bahu. Atau mungkin Bu Rina yang sebenarnya sudah tahu jawabannya. Ia tertawa kecil, lalu menyeruput tehnya perlahan. Aku ikut mengambil cangkirku, membiarkan kehangatan minuman itu meresap ke dalam tubuh. Malam terus berlanjut, dan obrolan kami mengalir begitu saja. Ada tawa kecil, ada jeda-jeda panjang yang diisi tatapan samar, ada kata-kata yang tak perlu diucapkan tapi begitu terasa. Saat akhirnya ia menaruh cangkirnya di meja, Bu Rina menatapku lagi, kali ini dengan ekspresi yang lebih tenang. "Sudah malam, Ardi." Aku mengangguk, tersenyum kecil. "Terima kasih tehnya, Bu, dan obrolannya." Ia tersenyum, lalu menghela napas. "Kamu ini..." Aku menunggu lanjutannya, tapi ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Hanya tersenyum lagi, lalu berbalik menuju kamarnya. Saat ia menutup pintu, aku masih berdiri di dapur merenung. Ada sesuatu yang berubah malam ini. Sesuatu yang tipis, hampir tak terlihat tapi jelas terasa. Dan aku tahu, ini belum berakhir. Malam itu berakhir dengan pintu kamar Bu Rina yang tertutup, tapi pikiranku tetap terbuka lebar. Aku kembali ke kamar, berbaring di kasur, tapi rasanya sulit untuk tidur. Kata-kata dan tatapannya tadi masih berputar-putar di kepalaku. Mungkin sesuatu yang tidak seharusnya kupikirkan. Apa maksudnya? Apakah ia menyadari sesuatu? Atau apakah ia sengaja membiarkan percakapan itu menggantung? Keesokan paginya, suasana rumah kos kembali seperti biasa. Penghuni lain sibuk dengan aktivitas masing-masing. Ada yang bersiap ke kampus, ada yang sibuk di dapur,
dan ada yang masih malas-malasan di kamar. Aku turun ke ruang tamu dan melihat Bu Rina sedang menyapu halaman. Pagi itu, ia mengenakan kaos lengan panjang dan rok santai. Rambutnya dikuncir sederhana, membuatnya terlihat lebih segar. Aku bersandar di kusen pintu sambil melipat tangan. "Pagi, Bu." Ia menoleh sebentar dan tersenyum. "Pagi." Tumben bangun pagi. Aku tertawa kecil. Biasanya juga pagi, cuma mungkin baru kali ini Bu Rina sadar. Ia menggeleng sambil tetap menyapu. "Kamu ini selalu punya cara buat ngomong ya." Aku melangkah keluar dan duduk di bangku teras. "Itu bakat alami, Bu." Bu Rina tersenyum kecil, lalu berhenti menyapu. Ia menatapku sebentar, seolah mempertimbangkan sesuatu sebelum akhirnya berkata, "Ardi, semalam..." Aku menunggu, jantungku sedikit berdebar. "Kamu sadar nggak kita ngobrol terlalu jauh?" Tanyanya pelan. Aku mengangkat bahu. "Tergantung, terlalu jauh menurut siapa?" Bu Rina menghela napas. "Menurutku." Aku tersenyum tipis. "Tapi Bu Rina tetap melanjutkan, kan?" Ia terdiam sejenak sebelum akhirnya tersenyum kecil. "Kamu benar, dan mungkin itu yang jadi masalah." Aku menatapnya lebih dalam. "Masalah atau sesuatu yang justru menarik?" Bu Rina menatapku lama sebelum akhirnya menggeleng pelan. "Kamu ini berbahaya, Ardi." Aku tertawa pelan. "Saya cuma jujur, Bu." Ia tidak menjawab, hanya tersenyum sebelum kembali menyapu. Tapi aku tahu, sesuatu di antara kami sudah berubah sejak tadi malam. Dan aku semakin yakin, batas yang dulu ada kini semakin kabur. Hari-hari setelah percakapan itu terasa berbeda. Tidak ada yang berubah secara mencolok. Bu Rina tetap menjalankan rutinitasnya sebagai ibu kos, dan aku tetap menjalani hari-hariku seperti biasa. Tapi ada sesuatu di antara kami yang terasa lain. Tatapan yang lebih lama, senyum yang lebih samar, dan keheningan yang tiba-tiba terasa penuh makna. Seperti sore ini, ketika aku baru pulang dan menemukan Bu Rina sedang duduk di teras, menyeruput secangkir kopi. "Baru pulang?" tanyanya sambil melirikku. Aku mengangguk sambil menjatuhkan diri di kursi di sebelahnya. "Iya, hari ini panjang banget, Bu." Bu Rina tersenyum kecil. "Kamu terlalu banyak main kayaknya." Aku tertawa. "Kerja keras, Bu. Beda tipis dengan main." Ia menggeleng, lalu kembali menyesap kopinya. Aku memperhatikannya dalam diam. Ada sesuatu dalam caranya menikmati kopi yang terasa menarik, tenang, tapi ada pikiran yang berputar di dalamnya. "Bu Rina lagi kepikiran sesuatu?" tanyaku akhirnya. Ia melirikku sebentar sebelum menjawab. "Enggak juga, cuma menikmati sore aja." Aku tersenyum miring. "Benarkah? Soalnya saya merasa seperti sedang diamati, Bu." Ia tertawa pelan. Nada suaranya terdengar ringan, tapi mengandung sesuatu yang lebih dalam. "Kamu ini suka sekali mengartikan sesuatu yang enggak ada." Aku menatapnya lebih lama. Atau mungkin saya cuma bisa merasakan sesuatu yang belum diakui. Senyumnya melebar sedikit, tapi ia tidak menjawab. Sejenak, hanya suara angin yang menemani kami. Lalu, tiba-tiba ia berkata, "Ardi, kamu tahu batas kan?" Aku menaikkan alis. "Batas apa, Bu?" Ia menaruh cangkirnya di meja, lalu menatapku dengan ekspresi serius. "Batas antara sesuatu yang boleh dan yang seharusnya tidak terjadi." Aku tersenyum kecil. "Saya tahu, Bu, tapi bukankah batas itu bisa bergeser tergantung pada kita?" Bu Rina menghela napas pelan, lalu berdiri. "Hati-hati, Ardi." Aku mengikuti gerakannya dengan tatapan penuh tanya. "Kenapa, Bu?" Ia tersenyum tipis, tapi ada sesuatu di matanya yang sulit dijelaskan. "Karena kalau kita terlalu sering bermain di tepi batas, bisa saja tanpa sadar kita sudah melewatinya." Setelah mengatakan itu, ia berjalan masuk ke dalam rumah, meninggalkanku dengan segelas kopi yang sudah mulai dingin dan pikiran yang semakin berputar.
Aku bersandar di kursi, menatap langit sore yang mulai berubah warna. Mungkin aku memang sedang bermain di batas yang tipis,